Haleluya,
Shalom. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ini telah ditebus dengan darah yang kudus. Amin. Amin. Maka kita adalah bait-bait kudus yang harus menerima kemenangan, dan kemenangan itu kita sampaikan kepada orang lain. Kita Kristen, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Ya. Berlari sampai di tujuan, mendapatkan mahkota kehidupan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Haleluya. Kami yang telah ditebus, amin, dengan darah yang kudus, dengan
situ pasti apa? Mujizat Tuhan terjadi. Amin. Amin. Kita angkat pujian lagi. Dia Allah yang sungguh mempesona setiap kehidupan kita. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang membuktikan kasihnya mati bagi kita. Haleluya. Haleluya. Bangga bagi Tuhan. Haleluya. Sungguh kau mempesona. Segala perbuatan sungguh ajaib. Sungguh kau mempesona. Segala perbuatanmu. Kau kan
terkasih, kita dalam minggu ketiga, saudara terkasih ya. Pada minggu ini kita bertema tentang bertumbuh dalam kebijaksanaan. Bertumbuh dalam kebijaksanaan Tuhan. Kenapa bertumbuh dalam kebijaksanaan Tuhan, saudara terkasih? Pertumbuhan kebijaksanaan dalam Tuhan itu ada satu hal yang harus dimengerti, bahwa kebijaksanaan itu dibutuhkan karena pengetahuan tidak cukup untuk menjawab situasi dan kondisi kehidupan kita, saudara terkasih. Kita punya pengetahuan tapi kita nggak bisa putuskan, sehingga kita perlu kebijaksanaan. Kita punya koneksi tapi kita tidak bisa mengeksekusinya, sehingga kita perlu kebijaksanaan bagaimana mengeksekusinya. Kita mempunyai begitu banyak masalah, tetapi tidak satu pun jawaban dari apa yang kita punya sekarang untuk dapat memenuhkan jawabannya, saudara terkasih. Karena itu kita butuh kebijaksanaan. Di dalam hal ini, saudara-saudara terkasih, kebijaksanaan itu ujung-ujungnya itu, saudara-saudara terkasih, keluar dari lidah. Kebijaksanaan itu ujung-ujungnya keluar dari lidah. Jadi pada saat Salomo bilang potong penggal anak ini, pada saat dua orang wanita memperdukan anak, kebijaksanaan itu keluar dari lidah, dari hati ke lidah, saudara-saudara. Jadi sangatlah penting kita untuk mengerti bahwa kebijaksanaan itu sangat-sangat berhubungan dengan perkataan. Karena berhubungan dengan perkataan, kita harus mengetahui ada kebijaksanaan dari dunia dan ada kebijaksanaan dari surga. Dan jangan sampai kita jatuh ke dalam kebijaksanaan dunia. Kebijaksanaan dunia itulah dilakukan Saul. Pada saat bangsa Israel berperang terhadap bangsa Filistin, dia tidak sabar menunggu Samuel. Sehingga dengan kebijaksanaan dunia, daripada kami diserang di luar, saya ambil bagian untuk mempersembahkan korban bakaran. Diambil bagian yang bukan bagiannya, saudara terkasih. Karena apa? Karena Saul berpikir bahwa kalau tidak dibakar korban bakaran, maka dia tidak bisa maju berperang. Dalam hal ini, saudara-saudara terkasih, sangat penting bagi kita untuk menjaga hati dan menjaga mulut kita. Yakobus mengingatkan kita bahwa kapal yang besar dapat melaju dengan kencang dan dapat juga karam dikarenakan ada kemudi yang sangat kecil di kapal itu. Ada satu kemudi yang sangat kecil di kapal yang dapat menyebabkan kapal itu berlayar dan mulus atau kapal itu karam. Kemudi itu sama seperti lidah, saudara-saudara kasih. Kemudi sama dengan perkataan kita. Perkataan kita dapat membangun, perkataan kita dapat memecah belah, saudara-saudara kasih. Karena itu sangat penting kita untuk menyandarkan kebijaksanaan kita kepada Tuhan, bukan kepada situasi. Kebijaksanaan dunia dan kebijaksanaan surga, apakah bisa sama? Bisa, saudara-saudara kasih. Tapi lebih banyak kebijaksanaan dunia itu adalah sangat bertolak belakang dengan kebijaksanaan surga. Karena kita berpikir kebijaksanaan dunia adalah kita mau menang, kita mau unggul, kita nggak mau disakiti. Padahal kebijaksanaan surga
tampar pipi kanan, kasih pipi kiri, saudara. Pada saat kita ditampar sebelah kanan, kita kasih yang kiri. Kok dikasih yang kiri? Iya, kalau kanan kan pukulnya pukul dalam, saudara-saudara terkasih. Kalau kiri pukulnya pukul luar, saudara-saudara. Pukul dalam. Ini lebih kencang, saudara-saudara terkasih. Coba deh, coba. Ya, coba aja. Coba yang sebelah ini, kalau kita tangan kanan ya, right handed ya, not left handed, oke? Coba, ya, tampar yang kanan. Pasti kita tampar kanan pasti bagian luar, kurang sakit. Coba kasih pipi kiri, ini tampar dalam ini saudara-saudara. Ini buat telak. Full power ini saudara-saudara terkasih. Ini yang bisa berbekas, yang lebih dalam lagi. Jadi kalau sudah dikasih pipi kanan, dikasih pipi kiri, dikasih baju, ngasih jubah, saudara-saudara terkasih. Karena itu hari ini kita mau mempelajari apa yang membedakan antara kebijaksanaan dunia dan kebijaksanaan surga. Sehingga pada saat kita pulang, kita sudah berhati-hati dengan hati dan kata-kata kita. Kebijaksanaan surga adalah kebijaksanaan yang dari hatinya Tuhan. Gimana saya tahu hatinya Tuhan? Hatinya suami saya nggak tahu, hatinya istri saya nggak tahu. Hatinya Tuhan itu adalah firman Tuhan, saudara-saudara terkasih. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yosua 1 ayat 8, perkatakan, renungkan, dan lakukan. Jadi pada saat kita mengerti hati Allah, kita akan mengatakan hal-hal yang baik, saudara-saudara terkasih. Karena mulut orang benar akan mengucapkan hikmat dari Tuhan, dan lidahnya mengatakan hukum dari Tuhan. Jadi kita tidak akan mengatakan kata-kata yang sia-sia lagi. Hatinya Tuhan itu firman Tuhan. Hatinya Tuhan itu bukan hal-hal yang kosong, saudara-saudara terkasih. Itulah godly wisdom. Itulah kebijaksanaan Tuhan. Hatinya Tuhan itu firman Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus 40 hari, setelah 40 hari dia berpuasa, dia dibawa ke padang gurun, saudara-saudara terkasih. Apa yang dikatakan iblis betapa? Dia tahu Tuhan Yesus itu pasti lapar. Ya, kita mau ngomong Tritunggal, saudara terkasih ya, saya tahu nih, kok Tuhan bisa makan gitu ya. Dia tahu Tuhan Yesus itu lapar karena dia manusia dan sekaligus Allah. Karena itu dia bilang, ubahlah batu ini menjadi roti. Bisa nggak? Bisa, saudara-saudara terkasih. Bisa. Tetapi dia tahu itu bukan keinginan Allah. Langsung dia bilang sama iblis, manusia bukan hanya hidup dari roti, tapi dari setiap kata firman. Nangkap gak saudara-saudara terkasih? Bisa gak dirubah jadi roti? Bisa. Kita punya power, bedanya itu satu roti, satu lagi firman, saudara-saudara terkasih. Bisa dirubah sama-sama kenyang nih saudara-saudara terkasih. Percaya gak kenyang dengan firman? Saya nyoba kenyang dengan firman, lapar juga memang saudara-saudara terkasih, jujur. Walaupun kita baca firman, coba kenyang, tapi kenyangnya itu beda saudara-saudara terkasih. Saya terus terang waktu menjalani puasa kalau hanya mau puasa saudara terkasih, itu gangguannya berat banget. Tapi kalau puasa benar-benar fokus, nyanyi, baca firman, walaupun kerja saudara terkasih, enggak lewat tuh, itu sangat cepat saudara terkasih.
Lapar nggak? Tetap lapar. Nggak ada orang nggak lapar, namanya juga daging, saudara-saudara terkasih. Jadi itulah God wisdom. God wisdom itu adalah hatinya Tuhan. Jadi dengan hatinya Tuhan kita lakukan, kita menemukan jalan, saudara-saudara terkasih. Kita ada jalan untuk melaksanakan pengetahuan kita. Tuhan Yesus punya pengetahuan roti menjadi, batu menjadi roti. Bisa nggak? Bisa. Sedangkan mana aja bisa turun setiap hari, saudara-saudara terkasih, selama 40 tahun. Dan burung puyuh bisa turun setiap hari, datang setiap hari selama 40 tahun. Masa batu menjadi roti nggak bisa? Bisa. Pengetahuan Tuhan Yesus. Pengetahuan kita nggak bisa, saudara-saudara terkasih. Gimana batu menjadi roti? Nggak bisa. Roti kalau berdasarkan ibu-ibu untuk menjadi roti apa kemarin Bro Daniel, ada tepung terigu sama apa? Telur sama air. Baru bisa jadi roti. Benar nggak Bu Rita nih? Tambah lagi. Ini ahli masak ini. Harus ada. Ya. Kemarin kami bahas Niku. Ya, bagaimana roti itu terbuat. Kemarin lupa kita Bro, ada ragi ternyata. Ya, ada Bu Rita sama Bu Esther, jadi lupa ambil salib. Iya. Jadi itu saudara-saudara terkasih, ada jalan kita untuk mengeksekusinya. Ada hal yang berbeda pada saat kita mengeksekusinya. Makanya dikatakan di Mazmur 1 ayat 1-2, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut rahasia orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Jadi inilah ciri-ciri orang fasik. Jangan didekati, saudara-saudara terkasih. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi kalau mau jago masak, dekatin orang yang jago masak. Jangan jago makan, saudara terkasih. Nggak jadi makanannya. Percaya deh, kita makin lapar dengan orang yang suka makan. Karena apa? Kita nggak jadi masak-masak, ya. Bahannya komplit terus, ya. Kalaupun jadi masak habis terus. Karena kita temani orang yang suka makan. Jadi sangat penting bagi kita kalau mau cari wisdom, kita mau cari kebijaksanaan, cari orang bijak, saudara-saudara. Bergaul sama orang bijak. Kalau kami dulu kuliah, saudara-saudara terkasih, kalau ada tugas, cari sampai masternya, saudara-saudara terkasih, supaya kita itu master juga, ya. Jadi nggak pusing-pusing gimana manjat, saudara-saudara terkasih, ya. Kalau dalam iman Kristen itu namanya ada iman manja. Percaya nggak ada iman manja, saudara? Saya sering mengalami. Kita down, terus kita masuk dalam kumpulan, tiba-tiba iman kita menyala-nyala, saudara-saudara terkasih. Itu iman manja. Jadi sangat penting kita untuk mempunyai pergaulan yang baik, saudara-saudara terkasih, supaya kita, pengetahuan kita yang terbatas ini, saudara-saudara terkasih, tidak mendapatkan ilham yang baru untuk mengeksekusinya. Saya sebenarnya sangat luar biasa kayak Bu Esther. Dalam kondisi pandemik, bisnis utama turis nggak jalan, ya bisnis makanan, saudara-saudara terkasih. Itu wisdom. Jadi kita pun sama kayak Bro Daniel, tembus sana tembus ini, mau cari suku Markrom sampai ke Longan bro. Mekong sana nggak tembus-tembus. Yang dia salah jalan, saudara-saudara terkasih, harusnya 3 jam, 8 jam. Ya. Kita doa, ada hamba Tuhan masuk ke Kamau, dia berdoa, ada 2 orang maju ke depan, orang suku Markrom. Terus pendetanya bilang, aku butuh orang ini untuk melayani karena nggak cukup. Pas. Udah dua kali jalan bro, dua kali langsung, sekali visit kedua, udah langsung petanya dapat, saudara-saudara. Jadi sangat penting kita itu dalam komunitas yang benar. Sehingga pada saat kita mengeksekusinya, way of doing-nya ada benar.
Dalam hal pekerjaan pun sama, saudara-saudara terkasih. Kita butuh mentor. Kalau enggak, kita akan tabrak sana tabrak sini, saudara-saudara terkasih. Untuk apa kita menemukan jalan kebijaksanaan itu, saudara-saudara terkasih? Karena ternyata perkataan kita ini tajam. Tajam itu bisa membangun dan juga bisa meruntuhkan, saudara-saudara terkasih. Perkataan itu bisa mempersatukan dan juga bisa mencerai-beraikan, saudara-saudara terkasih. Karena itu sangat penting kita untuk mempunyai wisdom, kebijaksanaan dari Allah. Tujuannya apa, saudara-saudara terkasih? Supaya kita itu selalu menghasilkan buah, selalu menjadi berkat. Di Mazmur 1 ayat 3, seperti pohon ini dalam tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita itu harus nempel sama Tuhan. Kita harus nempel sama aliran air, supaya kita bisa berbuah pada segala musim, saudara-saudara terkasih. Kita, saudara-saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, kita masih bersyukur, saudara-saudara terkasih. Kita masih bisa hidup, kita masih bisa dalam tanda kutip punya pekerjaan, aktivitas di tengah pandemik, saudara-saudara terkasih. Di Indonesia keluar aja nggak boleh, saudara-saudara terkasih. Saya tanya teman-teman saya di pekerjaan, saudara-saudara di Indonesia, itu kerja takut-takut. Kenapa? Karena direktur pabriknya, plant manajernya itu nggak bisa kontrol, operator itu pulang kerja kemana? Karena kalau misalnya saya ya, si Joel ini pekerja saya, terus saya, Joel, kau nanti pulang di rumah aja ya, kau jangan keluar ya. Pasti dia bilang, Bapak ini siapa? Ya, Bapak ini siapa? Itu Indonesia, saudara terkasih. Kemarin kami hari Sabtu kemarin saya ngomong sama Pak Dubes sama Pak Konjen, dia bilang kelemahan orang Indonesia adalah nggak ada Forza Indonesianya. Semuanya mau ngomong sendiri Pak. Wah ini Pak Dubes sama Pak Konjen kok bisa ngomong begini, saya bilang. Karena apa? Mereka juga prihatin kondisi Indonesia. Ya nggak mungkin kalau si Joel bilang, memang urusan apa Bapak sama saya? Ya mungkin saya juga nggak bisa, kan hak asasi. Terus tadi si Joel main kemana? Temannya udah kena COVID. Besoknya dia datang ke pabrik lagi. Satu pabrik kena COVID, akhirnya diblok pabrik saudara. Akhirnya apa? Tutup pabriknya seminggu, apa rugi akhirnya bangkrut, saudara-saudara terkasih. Ini nggak dipikirkan. Jadi sangat penting kita, saudara-saudara terkasih, untuk nempel, untuk berada di dalam Tuhan, berada dalam aliran air. Kalau kita merasa kita butuh air, yang berada di tepi aliran air. Kalau kita merasa kita butuh Tuhan, berada di dalam Tuhan, saudara-saudara terkasih. Karena Tuhan sama hantu itu tetanggaan, saudara terkasih. Percaya nggak? Coba lihat, Tuhan tuh. One is two is in the front is Tuhan, two at the back is hantu. Tuhan tuh. Sebelum dapat ya? Tuhan sama hantu itu tetanggaan, saudara terkasih. Hanya beda muka sama belakang. Kalau Tuhan tuhnya itu di depan, hantu itu tuhnya di belakang. Di tengahnya sama, saudara terkasih. Jadi dalam hal ini kita penting untuk berada di dalam Tuhan. Apalagi masa sulit, saudara terkasih. Jangan jauh dari Tuhan. Selanjutnya, saudara-saudara terkasih, apa itu kebijaksanaan dunia? Kebijaksanaan dunia itu adalah kebijaksanaan yang fokus kepada diri kita. Oh, ini kenapa? Selalu banyak pertanyaan-pertanyaan yang gak bisa kita jawab berdasarkan pengetahuan kita. Selalu banyak hal-hal yang coba kita jawab tapi kita
Akibatnya apa? Kita cari ke teman yang sama-sama nggak tahu. Akhirnya buta, orang buta tuntun orang buta. Yang tadinya mau ke kebun binatang akhirnya ke pasar bentang, saudara terkasih. Salah jalan jauh. Karena orang buta menipu orang buta. Kebijaksanaan dunia itu adalah yang berpusat pada dirinya. Si orang buta ini bilang, ayo dah, aku pikir-pikir enaknya kesini nih katanya. Yang tadinya mau ngeliat gajah, akhirnya ngeliat baju. Ya ini self-center, saudara-saudara. Kita mencoba menjawab segala keraguan kita, segala hal kekurangpahaman kita, itu dengan pemikiran kita sendiri. Akibatnya kita salah jalan. Ini sering terjadi nggak? Sering. Terutama kalau kita itu kurang waktu dan banyak waktu, saudara-saudara terkasih. Kenapa saya bilang kurang waktu dan banyak waktu? Seakan-akan kita sibuk. Karena apa? Habis bergosip aja. Tapi kita banyak waktu, saudara-saudara terkasih. Kenapa? Kita habis waktu panjang. Kalau tanya ngapain? Wah, aku lagi chatting ini. Ini bisnis ini katanya. Bisnis lama, ya. Kalau ditanya, kenapa kok nggak ditelepon nggak bisa? Aku lagi telepon di bisnis besar. Banyak waktu yang habis ke sini. Saya nggak nginin ibu-ibu. Tapi kebanyakan bapak-bapak itu memang kapasitasnya berbicara 5.000 kata per hari, saudara-saudara. Ibu-ibu itu 4 kalinya 20.000. Jadi paling penting bapak ini, terutama bapak-bapak ya. Bro Jason, be careful. Your wife have 20,000 vocabulary every day. Okay? So you must be a good listener. Otherwise you in big problem. Okay? Di sini juga saya juga belajar, saudara-saudara terkasih. Kadang kalau saya nggak melayani istri saya mendengar, wah saya selesai, saudara-saudara terkasih. Ya. Runyam, saudara-saudara terkasih. Terpaksa saya harus dengarin walaupun ngantuk-ngantuk. Ya, dengarin saja, saudara terkasih. Ya. Inilah saudara-saudara membedakan antara kebijaksanaan dunia dan kebijaksanaan surga. Kebijaksanaan dunia ini, saudara-saudara terkasih, nah ini ada unsur kepentingan. Pasti ada unsur kepentingan, saudara terkasih. Karena pada saat saya menceritakan ide saya, pasti saya membawa interest saya. Pada saat saya mau menarik orang berbicara sama saya, pasti saya akan lebih mengorbankan yang lain, saudara terkasih. Dengan ayat yang sama, Mazmur 1 ayat 4, bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Ngomong apa aja, ayo bleh. Pokoknya dari A sampai Z gue layanin lu. Gue tahu. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, saudara-saudara terkasih. Begitu pula orang berdosa dalam hukumnya orang benar. Jadi kalau orang bergosip itu begitu ditanya ulang, dia bilang, oh, apa ya? Enggak ngomong begitu, or aku lupa. Terlalu banyak diomongkan. Jadi memang sangat penting, saudara-saudara terkasih, bahwa kita itu jaga hati dan jaga mulut. Karena apa? Kepentingan kita yang pasti kita utamakan, saudara-saudara terkasih. That's what God hates. Dalam firman Tuhan perkatakan adalah katakan ya pada saat ya, tidak pada saat tidak. Di luar itu berasal dari iblis. Apakah semua boleh berkata-kata? Boleh. Apakah itu berguna? Kalau nggak berguna nggak usah diperkatakan. Apakah itu membangun? Saya bisa aja, saudara-saudara terkasih, saya ngomong ini, yang penting panjang. Dan terus terang saya punya abang udah almarhum. Semua orang suka sama dia, saudara terkasih, karena kalau dia ngobrol bisa dari pagi sampai pagi nggak terasa orang, saudara, karena dia ngomong terus, cerita dari ngalur ngidul, dari pokoknya dia bisa bawa cerita berputar-putar, saudara terkasih.
Saya punya salah satu JMB saya. Kita yang tahu nih, Pak Herman. Pak Rudi namanya. Dia orang ini smart, saudara terkasih. Kalau kita dipepet sama customer, dia bisa itu bilang, oh ya minggu depan saya bisa jawab tanpa customer marah. Kalau saya ngomong minggu depan sama customer, dia pasti customer marah, saudara terkasih. Kamu ini nggak bertanggung jawab. Ya, tapi kalau dia ngomong, dia bisa pindahin masalah itu minggu depan. Dan pada saat minggu depan dia seakan-akan mulai lagi dari nol, sehingga customer itu nggak bisa marah, saudara terkasih. Itu hebat, saudara terkasih. Itu triknya luar biasa. Saya mau pelajarin itu dari dia, Pak. Bagaimana kamu punya wisdom gitu? Jadi udah dalam kondisi terjepit pun masih bisa kasih solusi nunda tanpa customer marah. Coba saudara terkasih, ini yang punya yang ada di bisnis atau di front line saudara terkasih ya. Dikejarin deadline, terus kita bilang kita tunda tanpa customer marah. Itu nggak gampang. Itu ilmunya tuh luar biasa saudara terkasih. Ilmu dimarahin tapi tetap senyum juga nggak gampang saudara. Udah dimarah-marahin bapak. Ya terima kasih, besok datang ya. Itu nggak gampang. Nanti kita pelajari bagaimana udah dimarah-marahin tapi tetap senyum. Nanti kita pelajari saudara terkasih. Biar kita pulang di sini enak. Ya. Jadi orang fasik itu seperti sekam. Tahu sekam nggak saudara terkasih? Siapa yang tahu? Kalau saya di kampung kamu suka masih ingat nggak Tampi itu? Saya nggak tahu namanya Tampi juga nggak ada tempat bulat. Dia digini. Nah, sekam itu biasa kalau padi itu tinggal, tapi kalau sekam itu terbang. Ya, saya nggak tahu western ini nggak tahu. Ya, jadi kalau beras itu Bu ada kulitnya. Jadi kalau biasa orang-orang di kampung itu digini pas di angin-angin kan namanya. Ya, dinaik karena dalam nampan Bu, tempat ini nasi kuning, ya nasi kuning, ya itu digini cas, itu paling jago tuh dulu opung saya Bapak Ibu. Ya. Sampai akhirnya cuma tinggal beras-berasnya aja yang muncul. Kalau sekarang udah nggak ada lagi saudara, capek, ada mesin sekarang. Itu nggak tahan, dan itu saudara-saudara terkasih dulu dipakai untuk masak nasi sekamnya saudara terkasih. Jadi sekam itu berguna. Jadi sekam itu berguna untuk masak, saudara-saudara. Dan sekam itu paling tahan. Jadi kalau seakan-akan mati begitu dinyalakan nanti bisa hidup, saudara-saudara. Itu sekam, saudara-saudara. Makanya dibilang kalau orang ini kayak api dalam sekam. Kenapa? Seakan-akan nggak kelihatan, tapi dalamnya masih panas. Ya, itu api dalam sekam ya. Kalau peribahasa dulu belajar bahasa Indonesia, api dalam sekam itu seperti itu, saudara-saudara. Dalam hal ini orang fasik, orang pencemooh ada hukumannya saudara terkasih. Dan Tuhan pasti kenalin, nggak bisa lari. Sama seperti menampi, itu sekam itu pasti kelihatan. Kita akan ditampi saudara terkasih. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kita bisa ditampi di dunia, kita bisa ditampi nanti di surga. Mungkin nggak di surga kali, karena nggak bisa masuk surga. Kalau kita nggak ada dimaksud dalam buku kitab kehidupan, ya kita nggak bisa masuk. Tapi Tuhan sangat jelas. Pencemooh, pendusta, pembunuh, pemburi, itu semua nggak masuk surga. Penzina tidak masuk surga. Di dalam hal ini, saudara-saudara terkasih, biarlah kita dalam hal ini, dalam hal kita berkata-kata kita menjaga hati kita penuhi dengan firman. Bagaimana hati kita dipenuhi dengan firman? Bagaimana? Di Roma dikatakan firman masuk itu melalui pendengaran, sehingga firman yang masuk itu menimbulkan iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi sangat penting kita saudara-saudara untuk menjaga perkataan dan menjaga hati. Sehingga luapan hati kita itu adalah luapan yang berisi berkat, berisi sukacita, berisi hal yang berguna, berisi hal yang membangun. Terus bagaimana dong kalau kita mau
punya kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan. Pertama, saudara-saudara terkasih, untuk kita bijaksana dalam Tuhan, kita harus rendah hati. Kita harus rendah hati. Roma 8 ayat 18 dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Tuhan itu melihat destinasi, saudara. Pada saat kita dibaptis, keselamatan itu udah di tangan kita, tinggal kita jaga. Ya, memang saya pada saat saya jadi Kristen nggak ada nawarin saya jadi 100 miliar untuk rubah agama, nggak ada. Yang ada cuma satu orang aja itu. Ya, plus perempuan-perempuan katanya. Saya nggak tahu, saya pun nggak duit 100 miliarnya susah ngitung ya. Tapi memang saya nggak punya pengalaman saya diuji dengan uang 100 miliar, saudara-saudara. Saya nggak pernah. Tapi yang pasti, saudara terkasih, kita hidup di dunia ini, penderitaan itu memang sudah ada. Itu sudah ada, saudara terkasih. Jadi bukan hal yang baru kita menderita. Sekarang ini pandemik, itu penderitaan nggak? Penderitaan, saudara terkasih. Penderitaan. Mohon maaf, banyak pasti kita terdampak dari sini. Bukan kita, nggak kita, saudara kita. Saya terus terang ada beberapa keluarga saya, saudara-saudara saya langsung terdampak dengan pandemik. Ada adik saya di Bandung, dia bilang, "Bang, wah, nggak ada yang bisa dikerjakan karena Bandung itu daerah wisata." Dia bilang berat. Dalam hal ini, saudara-saudara terkasih, jangan melihat situasi dan kondisi sekarang. Lihatlah tujuannya, bahwa kita sudah mempunyai mahkota kehidupan. Kita hanya perlu jaga. Jangan sampai hilang mahkotanya, saudara terkasih. Diganti sama ikan rambut, jangan. Ya. Kalau sudah punya mahkota kehidupan, jaga. Jaga dengan perkataan, perbuatan kita. Jaga dengan kasih kita. Gak apa-apa, saudara, ini enaknya ada hiburan, saudara. Kalau kami pas belajar teologi, apalagi belajar bahasa Ibrani sama Yunani, itu paling enak itu ini ada yang ribut-ribut, saudara terkasih, sehingga dosennya itu nggak bisa continue belajarnya, ngajarinnya. Oh iya, jadi ya udah kalau kayak gini kita kasih bolehlah. Jadi nilainya yang tadi C minus jadi B gitu. Itu nanti, saudara terkasih. Tapi saya berharap ini nggak seperti kita ya. Semuanya harusnya A plus nih kalau dapat firman Tuhan. Ya, jadi itu, saudara terkasih, kalau kita ada intermezzo seperti ini, jadi kita tertarik ini, ya, tertarik karena melihat saya yang tadinya masih digendong-gendong udah bisa pukul-pukul, saudara terkasih. Lihat Emily sekarang, waduh, ya begitu, saudara terkasih ya. Jadi kangen kalau punya anak ya, atau melihat anak, ya. Di dalam hal ini, saudara terkasih, Tuhan itu melihat destinasi. Janji Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu ya dan amin. Tapi kita melihat firman Tuhan itu di dalam circumstances, di dalam situasi dan kondisi kita. Coba bayangin, berbahagia orang yang menderita. Coba siapa yang menderita berbahagia? Coba, saudara terkasih. Gak gampang pada saat berbahagia itu menderita, pada saat menderita itu berbahagia. Gak gampang, saudara terkasih. Ucapan berbahagia di Matius 5, khotbah Tuhan Yesus, gak gampang. Berbahagialah jika engkau menderita karena orang lain. Berbahagialah kalau orang lain berbahagia karena engkau. Gak gampang, saudara terkasih. Saya terus terang, waktu kita membantu orang, apakah kita berbahagia? Dia tidak berbahagia, saudara terkasih. Gimana kita membantu? Pasti kita ngambil sesuatu dari kita. Yang tadinya mau beli baju, akhirnya nggak bisa beli baju. Yang tadinya mau makan enak, yang tadinya nggak makan enak.
Enak nggak? Nggak enak, saudara terkasih. Saya pernah ngalamin itu berkali-kali. Nah, saya tidak percaya Bapak Ibu di sini juga mengalami hal yang sama. Jadi untuk menerima kebijaksanaan Tuhan itu paling penting adalah kerendahan hati. Kerendahan itu adalah kunci bahwa Tuhan itu baik, bahwasanya kasih setianya itu kerendahan hati yang saudara terkasih. Kerendahan hati itu adalah yang terbesar yang menjadi pelayan. Mungkin gak saudara terkasih? Gak gampang saudara terkasih. Dalam hal ini kerendahan hatian itu adalah kita mau mengenal orang, kita mau menerima orang dalam kondisi apapun. Kalau tadi orang ini mau menyakitin kita bilang, oh mungkin orang ini lagi gak enak badan gitu, walaupun hatinya lagi gak enak. Ya udah kita terima. Tapi kalau kita pikir kita nggak mau tahu ini orang kurang ajar, kita langsung labrak, akhirnya apa? Perang, saudara-saudara. Itu kerendahan hatian. Kerendahan hatian apa? Kita ngantarin orang. Saya nggak tahu punya pengalaman saudara-saudara terkasih. Saya pernah ke Jepang. Kami beberapa kali ke Jepang, saudara-saudara terkasih. Kami keluarga sekali, tapi saya udah beberapa kali. Di Jepang itu saudara, kita nggak tahu alamat. Kita tanya ke sama polisi itu pasti ngantar, mau ke provinsi mana pasti diantar dia. Itu enaknya Jepang, saudara. Karena saya mikir, kok bisa begitu? Maka saya tanya sama orang Jepang, kok mereka baik banget? Oh iya, polisi di Jepang hanya melakukan itu kepada foreigner, katanya. Oh, puji Tuhan. Saya bilang, berarti nggak orang Jepang. Tapi kalau foreigner dia lakukan. Di dalam hal ini saya bilang itu kerendahan hatian. Coba tanya datang ke polisi Indonesia, saudara terkasih, minta ini alamat, dia bilang, ya berapa? Ya berapa? Dia pasti akan tanya berapa, saudara terkasih. Maaf ya, nggak ada keluarga polisi sini ya. Jadi pasti tanya berapa? Wani piro gitu ya. Jadi itu kalau polisi Vietnam saya nggak tahu, tanya mungkin di balik pohon, saudara terkasih. Tapi kita nggak bicara tentang keburukan orang, saudara terkasih. Di dalam hal ini kerendahan hati itu penting. Supaya kita menerima, kita merasa bahwa Tuhan itu adalah segalanya, saudara. Kalau kita nggak merendah hati, kita nggak akan bisa mengerti maksudnya. Karena ajaran Yesus, ajaran Kristus itu semua dengan kasih. Nggak mungkin kita mengasihi tanpa ada kerendahan hati. Itu tidak mungkin. Jadi pertama, untuk mengerti kebijaksanaan dari Tuhan, kita butuh kerendahan hati. Yang kedua, saudara-saudara terkasih, untuk mengerti ini, saudara, karena pada saat kita rendah hati memang nggak enak. Jadi kalau kita pada saat kita rendah hati itu paling penting kita berdoa, saudara-saudara terkasih. Aduh, aku udah nolong, masih juga dilakukan seperti ini. Aku sudah begini, masih kita keluar keluhan, saudara-saudara terkasih. Pada saat keluar keluhan itu apa? Itu mengeringkan tulang, mematahkan semangat. Benar nggak? Keluhan-keluhan itu mematahkan semangat. Coba kita sekali aja, coba ya pagi-pagi ini bilang I hate Monday. Pasti all the day kita problem. Coba deh, besok Monday ya. Coba mulai itu jam 7 atau bangun I hate Monday. You get problem all the day. You just trust me. But when you say I love Monday all the day, even that one in hard, tough time, you still can enjoy. Cobain deh besok pas Monday. Ya. Jadi paling penting pada saat kita rendah hati itu adalah kita berdoa yang gak putus-putus. Kenapa nggak doa kita nggak putus-putus? Karena pada saat rendah hati itu pasti ada keluhan-keluhan. Ya namanya orang rendah hati itu pasti pemikirannya itu pasti seakan-akan kita kalah secara dunia. Tuhan Yesus kalah nggak secara dunia? Pada saat dia disalibkan 2000 tahun yang lalu, kalah, saudara. Gak usah bohong kita, kalah. Orang disalib jelas-jelas disalib mati. In 3 days
dia bangkit. Dan 2000 tahun kemudian orang Kristen itu terbesar. Ajaran Kristus terbesar di dunia sekarang, saudara terkasih. Kalah nggak? Nggak kalah sekarang. Kalau hitungan dunia dipakai, nggak kalah, tapi ini 2000 years, saudara terkasih. Pada saat dia mati, kalah. Karena apa? Mulainya kocar kacir, saudara terkasih. Itu menunjukkan kalah. Kita nggak usah ini ya, karena kita orang Kristen kita nggak ngerasa, kita harus buka nih, ya. Karena kekristenan itu berani juga membuka sifat-sifat orang Kristen yang adikodrati, yang maksudnya nggak ada Tuhan, itu bisa dibongkar sebagai manusiawi. Kalah, saudara terkasih, nggak usah bohong. Dikubur kalah. Bayangin pemimpinnya diikuti 3,5 tahun, tiba-tiba mati dikubur. Apa mereka mengetahui perkataan-perkataan Yesus sebelumnya? Jadi paling penting pada saat kita rendah hati itu jangan lupa berdoa. Karena pada saat kita berdoa ada roh yang bangkit. Ada roh yang berkata-kata kepada kita supaya kita berdoa kepada Allah mengeluarkan kita. Roh itu yang bangkit pada saat kita berdoa, saudara terkasih. Saya masih ingat, saudara terkasih, saya waktu umur 9 tahun ibu saya meninggal. Saya bilang, karena kondisi langsung berubah, saudara kasih. Saya hanya bilang, Tuhan, aku mau menjadi lebih baik. Gue gak mau susah, Tuhan. Susah, saudara kasih, susah. Saya tahun 95 dari Medan ke Bandung hanya modal 200.000, saudara. Saya jujur nih, sama dikasih sarung itulah. Saya kalau mikir-mikir tuh sarung sama 200.000 bisa apa sih? Nggak bisa apa-apa. Cuma itu budaya Batak, kalau dikasih sarung berarti sudah bisa mandiri. Itu bapak saya tuh, waduh, saya bilang sama ayah saya, ayah ini benar-benar dikasih sarung sama 200.000, apa artinya waktu itu? Saya benar-benar. Tapi itu saudara-saudara itu penting, saudara-saudara terkasih. Itu penting maknanya, saya nggak tahu ini, tapi saya dikasih sarung sama 200.000. Sama tiket pesawat, tiket kapal dari Medan ke Jakarta, naik Kampuna, saudara terkasih. Belawan, ya. Saya cari tempat tulang saya, pokoknya cari keluarga kalian, udah cari keluarga dulu, saudara terkasih. Terima nggak ada urusan, pokoknya masuk dulu ke keluarga, penting makan, saudara terkasih. Perut kenyang dulu. Jadi sama. Pada saat kita menderita itu kita harus bangkitkan roh. Bangkitkan roh itu apa? Dengan apa? Dengan koneksi sama Tuhan. Karena kalau kita sudah dumel-dumel, ngomong ke sebelah, ngomong ke kiri dan ke kanan, urusannya apa, saudara? Membulat, saudara terkasih. Makin ruwet. Pada saat kita rendah hati itu harus ngomong ke atas, jangan ke kiri dan ke kanan. Apalagi maju depan, saudara terkasih. Poco-poco sudah meninggal si Pilatus, saudara terkasih. Jangan diingin lagi, saudara terkasih. Kita harus berani ke atas. Kita nggak mau poco-poco, saudara terkasih, karena nggak diseritain sini. Dia nggak marah-marah, ya. Nggak perlu poco-poco. Kita harus ke atas, ansih prayer. Karena itu karena kita rendah hati. Jangan takut. Yusuf, saudara terkasih, untuk berapa tahun? 15 tahun. Daud 15 tahun. Bayang nggak, saudara terkasih? 15 tahun itu bukan disuruh enak-enak, nggak disiksa kalau Yusuf, saudara terkasih. Dibuang, ya, ada dapat godaan tante Potifar. Penjara ini melakukan hal yang baik dari penjara. Nggak gampang, saudara terkasih. Jadi paling penting itu ansih prayer. Pada saat kita rendah hati, barengin sama ansih prayer. Karena pada saat itu, pada saat kita merendahkan hati, pada saat kita menerima hal-hal yang tidak mengenakan pada kita, itu pasti ada keluhan. Keluhan itu harus diarahkan ke atas, jangan ke kiri dan ke kanan, apalagi buka belakang, saudara terkasih. Nanti kita poco-poco, jangan. Kita harus maju ke depan supaya kita nggak poco-poco. Yang ketiga, saudara terkasih, supaya kita yakin bahwa kebijaksanaan Tuhan itu adalah yang benar, yang paling baik, kita harus percaya Tuhan. Baik itu di belakang,
di depan, atau pada saat sekarang. Roma 8:28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi dalam hal ini Allah bekerja dalam segala sesuatu bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi Tuhan tahu kita mengasihi Dia. Jadi nggak usah khawatir, saudara-saudara terkasih. Ingat, saudara-saudara terkasih, kita ada di dunia ini untuk ngapain, saudara-saudara terkasih? Serupa dengan Tuhan Yesus. This imago Dei. Benar nggak? Kita diciptakan serupa dengan Tuhan, kan? Coba saya mau berani serupa dengan hantu. Coba. Serupa dengan Tuhan, kan? Coba katakan serupa dengan Tuhan. Serupa dengan Tuhan. Kalau serupa dengan Tuhan berarti harus tahu tanggung resiko, saudara terkasih. Bahwa Tuhan itu banyak sifat-sifatnya yang harus kita ikutin. Saya waktu ngikutin ini, saya bilang, aduh, ini mau serupa dengan hantu nggak berubah, ya kan? Bisa juga hantu, kalau saudara terkasih, bisa hantu juga bisa cantik. Kemarin kita ngomong, waduh, ini kelihatan hantu ngesot gitu, ya, suster ngesot gitu, cantik saudara. Begitu malam sudah berubah rupa, saudara terkasih. Tuhan itu nggak berubah, dahulu, sekarang, dan selamanya. Jadi kalau kita ada di sini, kita harus mengikuti sifatnya Tuhan. Kita nggak boleh jauh, nggak boleh lari. Saya bilang sama Rasul, kamu jangan ikutin teman kamu, ikutin daddy kamu, mami kamu, benar nggak? Kayak si San gitu, tiba-tiba San, papinya ngomong, San, daddy ngomong, kamu tiru si ini katanya, nggak mungkin lah. Pasti tiru daddy, tiru mami. So pasti Joel masih Jason juga. Mana Mak Joel bilang, kau tiru sana katanya. Pak Joel bilang, kau tiru sana, nggak mungkin. Pasti tiru bapaknya, mamanya. Jadi itu saudara terkasih. Jadi kita harus mengikuti yang menciptakan kita. Karena Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Tuhan. Jadi ada sifat-sifat Tuhan yang ada sama kita. Jangan tinggalkan sifat-sifatnya. Di dalam hal ini kita harus percaya Tuhan itu nggak mungkin merusak ciptaannya, nggak mungkin. Nggak mungkin, saudara. Kalau kita pun dalam keadaan susah sekarang, Tuhan pasti bekerja terhadap engkau. Katakan amin, saudara berkasih. Jika engkau pun senang, Tuhan sedang bekerja denganmu. Jika engkau galau dengan masa depanmu, Tuhan sedang bekerja untuk masa depanmu sekarang. Jangan khawatir. Jadi waktu saya memperkatakan ini pun, saudara-saudara terkasih, kenapa kita bisa melakukan itu? Karena orang suka jatuh pada saat apa, saudara? Pada saat yang suka. Pada saat yang suka. Karena paling enak pada saat suka itu apa? Kita butuh instan, saudara terkasih. Kemarin waktu anak saya nangis, saudara terkasih, pada saat saya mandikan, dia nangis, saudara terkasih. Karena dia pengen main dengan air. Padahal itu jam 10 malam. Saya bilang, Emily stop. Dia nangis, saya tutup kerannya, dia nangis, saudara terkasih. Tapi satu hal, saudara terkasih, saya hanya bilang sama dia, Emily, this one not good for you. Dia tetap nangis. Dia nggak tahu. Pada saat itu dia nggak tahu bahwa rencana dedinya untuk dia adalah pada saat dia mandi dibersihkan, pakai pajama, tidur enak, saudara terkasih. Tapi dia pengen mandi terus main air, akhirnya apa? Bisa nanti flu, bisa sakit dan sebagainya. Itulah kita sekarang, saudara terkasih. Kita maunya kita. Pada saat kita in problem, kita pikir, Tuhan, kalau bisa jauhkan ini daripada aku, datangkan yang enak. Tuhan Yesus sama nggak doanya? Sama, saudara terkasih. Tapi Tuhan Yesus nggak bilang datangkan yang enak, enggak. Kalau bisa jauhkan, kalau nggak bisa ya sudah. Ya. Kalau kita nggak kan, Tuhan kalau bisa jauhkan, datangkan yang enak, benar nggak? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang jauhkan, tapi kalau nggak bisa ya sudah, makan. Itu yang membedakan ya, saudara. Ayo saudara kasih, nggak gampang, saudara terkasih. Di lama hari ini anak kita pulang, saudara terkasih,
bangunlah kebijaksanaan dalam Tuhan. Rendah hati. Rendah hati gak gampang. Rendah hati gak gampang. Saya gak bilang rendah hati gak gampang. Saya juga banyak belajar saudara. Ya. Rendah hati bukan berarti sama yang di bawah kita aja. Yang sama kita juga kita harus rendah hati. Yang sama di atas kita juga kita harus rendah hati loh saudara terkasih. Rendah hati itu saudara terkasih. Itu bisa ada dua swing negatif saudara terkasih. Ya. Rendah hati bisa menjadi kesombongan. Rendah hati itu bisa menjadi kemiskinan saudara terkasih. Percaya nggak? Rendah hati itu kalau dia ngerasa orang miskin itu harus rendah hati, itu salah total. Itu konsep salah. Ya, itu konsep salah. Itu namanya teori kemiskinan. Orang miskin harus rendah hati, no. Ada juga teori kemakmuran masalah rendah hati. Makin kaya makin rendah hati. Enggak juga. Enggak harus jadi kaya kita harus rendah hati. Jadi dalam segala situasi kita harus rendah hati, saudara kasih. Yang kedua, pada saat kita rendah hati pasti banyak godaan dan cobaan yang membuat kita jatuh. Jadi pada saat kita dicobain, pada saat kita diganggu, jangan ngomong kiri kanan muka belakang. Jangan pucuk-pucuk saudara kasih. Ngomong ke atas. Karena ada roh, selama kita hidup, ada roh Allah di dalam hidup kita saudara kasih. Jangan lupa, Roh Kudus itu ada dalam kita. Karena Tuhan menghirupkan, menghembuskan nafas itu ke mulut Adam dan juga ke Hawa pada saat diciptakan. Jadi ngomong ke atas, jangan ngomong kiri kanan atau muka belakang saudara. Atas bawah jangan. Yang ketiga saudara terkasih, percaya segala apapun situasi kita, Tuhan terus bekerja. Tuhan sedang bekerja dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi bawalah kebijaksanaan Tuhan dan jangan khawatir. Tuhan jagain kita semua. Tuhan Yesus berkati kita berdua.